Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai animasi. Animasi berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris to animate yang berarti menggerakkan. Animasi bisa diartikan sebagai menggerakkan sesuatu, gambar ataupun objek yang diam. Menurut Ibis Fernandez di tahun 2002, animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continuous motion. Artinya animasi ini adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Menurut Sitepu di tahun 2005, animasi ini adalah sebuah gambar diam yang dibuat seolah-olah bergerak, yang diakibatkan gerakan dalam kecepatan tertentu terhadap sejumlah rangkaian frame. Sedangkan menurut Gumelar di tahun 2011, animasi ini adalah menggerakkan benda mati seolah-olah hidup. Animasi merupakan tampilan yang cepat dari urutan gambar-gambar 2D ataupun 3D atau model dalam posisi tertentu untuk menciptakan ilusi gerak. Selanjutnya dalam buku 2D Animation Hybrid Technique oleh Gumelar di tahun 2011, ada beberapa jenis gaya gambar. Yang pertama adalah cartoon style, animasi dengan gaya gambar yang lucu, atau cartoon yang artinya gambar lucu, sehingga cartoon animation ini bisa diartikan sebagai animasi gambar yang lucu. Selanjutnya adalah semi-cartoon atau semi-realism style. Nah, animasi dengan gaya gabungan realis dan kartun seperti karikatur adalah ciri yang paling khas. Ada banyak juga gaya-gaya lainnya tergantung dari skill gambar realis dan kartun yang digabungkan. Selanjutnya adalah realism style. Nah, animasi dengan gambar realis, di mana gaya gambar animasi yang dibuat semirip mungkin atau cenderung mendekati anatomi dan fisiologi, postur tubuh, wajah dan ras manusia atau satwa, tumbuhan, dan makhluk cerdas lainnya. Berikutnya adalah fine art. Nah, fine art ini adalah animasi di mana menggambar tampilannya sesuai dengan apa yang timbul di pikiran artisnya, baik secara individu ataupun kelompok, tanpa melihat orang tersebut punya background seni atau tidak, dan hasil karyanya cenderung eksperimental dari segi tampilan. Berikutnya ada jenis-jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama adalah animasi stop motion atau stop motion animation. Kemudian kedua adalah animasi tradisional atau traditional animation. Dan yang ketiga adalah animasi komputer atau computer graphics animation. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah animasi stop motion. Nah, stop motion animation ini sering disebut dengan claymation karena jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion animation merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek, misalnya boneka atau yang lainnya, kemudian digerakkan setahap demi setahap. Dalam pengerjaannya, teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Wallace and Gromit dan Chicken Run, karya Nick Parks, ini merupakan salah satu contoh karya dengan stop motion animation. Yang kedua adalah animasi tradisional. Nah, animasi tradisional atau traditional animation ini adalah teknik animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Tradisional animasi juga sering disebut cell animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada seluloid transparan yang sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP yang sering kita gunakan. Pada pembuatan animasi tradisional ini, setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas sel. Dengan berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional ini telah dikerjakan dengan menggunakan komputer. Saat ini, teknik pembuatan animasi tradisional yang dibuat dengan menggunakan komputer ini lebih dikenal dengan istilah animasi dua dimensi. Nah, contoh animasi tradisional bisa dilihat dalam slide ini. Berikutnya adalah animasi komputer. Nah, animasi komputer secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera, pemberian suara, serta special effect-nya semuanya dikerjakan dengan komputer. Dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Sebagai contoh,
Perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet dapat digambarkan secara jelas. Contoh dari animasi komputer sangatlah banyak, bisa kita lihat salah satu contohnya di slide ini di film The Road to El Dorado. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai animasi dua dimensi. Nah, di dalam animasi dua dimensi ini terdiri dari twin animation dan pet animation. Bisa kita lihat contohnya dalam slide ini. Untuk twin animation ini berdasarkan pada perubahan yang terjadi antara satu frame dengan frame berikutnya. Sedangkan pet animation bisa kita lihat di slide ini adalah pergerakan sebuah objek gambar sepanjang pola yang telah ditetapkan pada suatu frame. Jadi bisa kita lihat dalam pet animation, pergerakan bola ini mengikuti pet atau jalur yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai 12 prinsip animasi. Penemu 12 prinsip animasi ini merupakan tokoh animator dari Walt Disney Studios yang bernama Ollie Johnston dan Frank Thomas dan dituliskan dalam buku yang berjudul The Illusion of Life, Disney Animation. Buku ini ditulis di tahun 1981. Ada 12 prinsip. Yang pertama, squash and stretch, kemudian anticipation, staging, stretch ahead and pose to pose, follow through and overlapping action, slow in dan slow out, arcs, secondary action, timing, appeal, exaggeration, dan solid drawing. Kita akan bahas detailnya satu persatu. Yang pertama adalah stretch and squash. Prinsip animasi ini berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Efek dari peningkatan kecepatan terjadi distorsi bentuk. Nah, berubah lonjong atau biasa disebut dengan stretch. Kemudian jika membentur permukaan tanah akibat tekanan hempasan menjadi berbentuk pipi atau squash. Saat melambung berubah menjadi lonjong dan kembali pada bentuk semula yaitu bulat merupakan konsekuensi dari hukum sebab akibat. Selanjutnya adalah anticipation. Nah, anticipation ini adalah persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Nah, prinsip ini biasanya digunakan sebagai transisi dari dua major actions. Contohnya posisi berdiri dan berlari. Berikutnya adalah staging. Nah, staging dalam animasi ini meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Nah, biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar, seperti dalam contoh di slide ini. Berikutnya adalah stretch ahead and pose to pose. Nah, stretch ahead ini dibuat dengan cara menggambarkan secara berurutan mulai dari gambar pertama hingga seterusnya. Prinsip ini meliputi perubahan ukuran, volume, proporsi, atau gerakan yang spontan. Sedangkan pose to pose ini dibuat dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Berikutnya kita lanjut ke follow through and overlapping action. Nah, prinsip animasi dengan follow through adalah benda-benda yang saling berhubungan dan tidak pernah bergerak bersamaan. Sedangkan pada overlapping, ini gerakan susulan justru lebih lambat jalannya dibandingkan dengan gerak utamanya. Contoh dari follow through dan overlapping action ini bisa kita lihat di slide ini. Berikutnya adalah slow in and slow out. Setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in ini adalah gerakan lambat ke cepat, sedangkan slow out adalah gerakan cepat ke lambat. Kita lanjut ke arcs. Arcs ini merupakan pergerakan animasi yang mengikuti pola atau jalur yang berbentuk lengkung, misalnya dalam bentuk lingkaran, elips, atau parabola. Berikutnya secondary action. Nah, secondary action ini merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama atau sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Contoh dari secondary action bisa kita lihat di slide ini, yaitu pergerakan berjalan dari penguin. Berikutnya adalah timing and spacing. Nah, timing ini adalah menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sedangkan spacing ini adalah menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Berikutnya adalah appeal. Nah, appeal ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang ataupun Disney hanya dengan melihatnya dengan sekilas. Berikutnya adalah exaggeration. Nah, exaggeration ini merupakan upaya untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis.
Nah, biasanya digunakan untuk keperluan komedi. Berikutnya adalah solid drawing. Nah, solid drawing ini adalah kemampuan menggambar sebuah objek atau gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik sebuah objek. Oke, itulah 12 prinsip animasi menurut buku dengan judul The Illusion of Life Disney Animation. Berikutnya kita akan lanjut ke proses animasi 3D atau 3 dimensi. Nah, secara umum proses animasi 3D ini dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama adalah modeling, yang kedua adalah animating, yang ketiga adalah texturing, dan yang keempat adalah rendering. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu modeling. Nah, tahap ini merupakan tahap pembuatan objek-objek yang dibutuhkan pada tahap animasi. Nah, objek ini bisa berbentuk objek primitif seperti sebuah karakter dan sebagainya. Ada beberapa jenis pembuatan materi objek yang disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu polygon, spline, dan metaclay. Berikutnya untuk tahapan animating, merupakan proses animasi dalam animasi komputer yang dilakukan untuk menentukan atau membuat alignment pada objek yang akan digerakkan. Nah, setelah proses keyframing dibuat, komputer akan menghitung dan membuat sendiri in between secara otomatis. Tahap yang ketiga adalah texturing. Nah, proses ini menentukan karakteristik sebuah materi objek dari segi tekstur atau kulit atau permukaannya. Nah, untuk materi objek tersebut bisa diaplikasikan properti tertentu seperti reflectivity, transparency, dan refraction. Nah, tekstur kemudian bisa digunakan untuk membuat berbagai variasi pola warna, tingkat kehalusan atau kekasaran sebuah lapisan objek secara lebih detail. Tahap berikutnya adalah rendering. Nah, rendering ini adalah proses akhir dari keseluruhan proses animasi komputer. Dalam rendering, semua data-data yang sudah dimasukkan dalam proses modeling, animating, dan texturing, serta pencahayaan dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk output video. Oke, itulah tahapan dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Berikutnya penggunaan animasi ini bisa digunakan misalnya dalam web animasi, presentasi, kartun, kartu ucapan, games, ataupun film. Oke, sekian pembahasan kita di pertemuan kali ini mengenai animasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.